wabarakatuh. Masih bersama channel Rakto, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Baik teman, ini saya akan ambilkan tema mengenai algoritma. Video saya lama sudah tidak membahas algoritma. Kalau konten saya dulu ya sudah beberapa kali video membahas tentang algoritma. Tetapi YouTube kan juga update mengenai algoritma. Nah, algoritma ini kalau kalian belum banyak yang tahu, ini saya kan dulu saya pernah mengkaitkan algoritma ojek online sama algoritma YouTube. Tetapi juga sudah mulai bergeser kembali. Algoritma itu tiap hari berubah-ubah sekarang. Makanya YouTube itu juga tidak mau kalah dengan kreatornya juga. Kalau kreatornya punya jurus ini, YouTube menggeser rekomendasi semacam itu. Jadi algoritma itu banyak tutorial senior atau channel-channel besar mengenal algoritma itu ya sesuai gaya penonton. Ya seberapa video kita ini ditonton, ya itulah akan muncul algoritma. Tetapi saya membahas lebih dalam tentang hal itu. Algoritma terbentuk itu dari sebuah berkaitan dengan email-email, berkaitan dengan pesan-pesan. Contohnya gimana, Pak? Contohnya begini, ketika akun saya ojek online, itu kan ada pesan gitu kan. Orang order, misalnya penumpang, order di saya dan saya terima kan. Ketika si penumpang itu, Mas saya nanti jemput di halte misalnya. Lalu saya menjawab, baik, saya akan segera datang. Itu kan saja. Tetapi kalau pesan itu tidak dijawab, itu kita tidak terkoneksi dengan di situ akan mengurangi yang namanya keterkaitan atau tidak terbentuknya algoritma. Jadi kalau membalas chat itu penting, nanti akan saling berbalas, itulah algoritma. Jadi seberapa jauh akun kita, channel kita, email kita ini kemana. Contohnya kalau email kita ini dipakai untuk daftar Shopee, ya nanti akan algoritma terbentuk di sana juga, sama iklan-iklannya juga. Jadi algoritma ini memang agak berubah-ubah sesuai dengan perilaku kita, aktivitas kita. Jadi ketika misalnya kita memakai pesan chat kayak Instagram atau yang lain, email kita dipakai untuk Instagram, di YouTube, itu juga nantinya akan terkait algoritma di situ juga. Jadi seberapa jauh email itu digunakan di mana saja, itu bisa membentuk algoritma berkaitan. Kalau yang misalkan yang punya akun Facebook, terus yang punya akun Facebook itu tidak punya channel YouTube, tapi kalian punya Facebook yang akunnya untuk YouTube, terus di Facebook itu sering berkomentar, ya sering nonton YouTube, nonton Facebook ya. Itu di channel YouTube kita itu juga nanti algoritma akan terbentuk di Facebook sana dan akan mengalir di YouTube kita. Jadi bisa iklan Facebook muncul dan algoritma itu juga terbentuk dari situ juga. Jadi banyak sekali kalau mengenai algoritma. Jadi kalau kita menyebutkan sebuah algoritma, kayak background begini itu bisa dinyatakan nanti bisa membentuk algoritma, narasi bisa membentuk algoritma, memang semua bisa. Jadi algoritma ini banyak sekali pemahaman. Tidak bisa, yang benar itu ini, yang benar itu. Boleh, semua kreator itu boleh mengenai algoritma ini mengatakan ini itu boleh. Karena memang algoritma ini yang memegang adalah orang-orang yang bisa men-setting algoritma. Jadi kreator ini kan hanya memprediksi, mempelajari.
Jadi tidak bisa mengatakan ini benar ini salah. Ini kan hanya hanya kita nih mempelajari secara analitik dan bagaimana perkembangan channel kita gitu. Jadi masalah algoritma itu memang sangat dalam dan sangat rentan di dalamnya, itu tidak bisa diungkap atau disimpulkan bahwa yang benar ini tidak bisa. Jadi algoritma itu berubah tiap kapanpun, tiap hari bisa, tergantung yang men-setting algoritma. Jadi kita tidak boleh menyalahkan algoritma itu yang begini yang benar, tidak ada yang bisa menyalahkan benar. Algoritma ya di tangan orang-orang yang men-setting algoritma. Kita ini kan hanya mempelajari sedikit-sedikit supaya bagaimana menemukan sebuah algoritma itu sesuai kita yang pelajari. Jadi setiap kreator itu cara penyerapannya itu di dunia YouTube itu memang beda-beda. Yang pasti ya kita harus saling menghargai bagaimana cara belajar, hasil sebuah belajar itu tidak boleh menyalahkan atau menjudge orang itu ini salah ini benar. Di YouTube ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua kreator itu hanya mempelajari, hanya menganalisa sesuai analisa YouTube Studio, pengalaman kita. Jadi itu yang kita simpulkan saja. Lagi pula setiap kreator itu juga punya pengalaman masing-masing, bisa menyimpulkan yang lain-lain juga. Nah inilah bukti bahwa kita ini belajar itu jangan satu tempat. Belajar itu boleh di mana-mana, supaya kita ini banyak ilmu, banyak pengetahuan. Tetapi ya jangan salah belajar. Mendengarkan tutorial sono sini, tapi yang ada malah bingung. Tanya sono sini malah bingung. Nah ini yang sebenarnya yang salah itu yang bertanya atau yang kreatornya yang ditanyai. Nah ini juga tidak jelas juga. Yang pasti walaupun kita ini selalu belajar bersama, setiap hasil itu kan beda-beda cara menerimanya dan cara menangkapnya. Ya inilah yang perlu kita pahami. Mungkin kalian menonton tutorial saya, nanti pikirannya penangkapannya begini. Nanti nonton tutorial yang si sana penangkapnya kan beda-beda juga. Makanya semua itu tidak boleh harus disalahkan atau menyalahkan, itu tidak bisa. Tergantung kita bagaimana. Itulah kita patut hargai, dan yang penting kita saling rukun, saling kompak, berbeda trik, beda tidak masalah. Yang penting selalu berkarya, itulah yang kita patungi jempol dan selalu apresiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.